Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Syamsul dari 3C4 dengan absen 16. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal sebelumnya. Nah, berikut soalnya dan dapat dilihat pada tabel ini itu suhunya masih supply temperatur sama target temperaturnya itu masih Celcius. Jadi untuk dimasukkan ke dalam bin itu kan akan menggunakan suhu Kelvin. Jadi nanti suhu yang berada di sini nanti harus diubah ke dalam Kelvin dahulu, biar nanti suhunya bisa terbaca baik dengan alatnya. Baik, jadi tadi setelah kita apa lihat data dari yang ada di PPT tadi berdasarkan soal, nah itu nanti dimasukkan ke dalam aplikasi HIN dengan cara klik stream lalu add. Nah, nanti ini kan ada beberapa stream, ada stream number-nya. Seperti yang tadi itu ada 3 stream. Nah, di sini yang pertama yaitu dengan deskripsi C1. Supaya temperaturnya diubah ke Kelvin menjadi 303 Kelvin. Dan targetnya tadi kan juga diubah menjadi 373. Nah, untuk kali ini kita menggunakan H. Nah, dari sini itu menggunakan 24 dan stream type-nya jadi cold. Ini nanti envoy ini bakal menyesuaikan sama yang atas. Lalu lanjut ke berikutnya yaitu stream number 2. Nah, stream number 2 tadi kan adanya panas. Di deskripsinya kita buat H1 yaitu panas. Nah, untuk supaya temperaturnya kita buat 423 dan targetnya yaitu 303. Dan heat transfernya digunakan H-82. Nanti ini kan menyesuaikan juga menjadi hot. Lalu untuk stream yang terakhir itu ada aliran code lagi dari 333 untuk targetnya yaitu 393 dan untuk hanya didapatkan 48. Berdasarkan untuk ini dapat dari mana ya, ya dari tabel yang kita punya tadi. Nah, lalu kita klik OK, nanti itu akan masuk di bawah sini tabelnya. Nah, dari bawah sini itu nanti akan terciptalah grafik yang seperti di sini, gridnya di sini. Nah, terus berikutnya untuk melihat kurva komposit itu dapat lihat dari sebelah kiri sini. Cuman kalau kurang besar bisa dilihat di kurva komposit yang sebelah sini. Nah, untuk kurvanya sebelumnya bukan seperti ini. Karena udah saya atur di apa segala macam heat exchanger-nya, input outputnya itu jadi tadi. Nah, jadi anggaplah mungkin untuk sementara ini masih hitam semua dan garisnya masih berupa hitam. Lalu yang dilakukan apa? Yang dilakukan ialah kita cek visibility. Nah, visibility ini tuh ada dua, ada above pinch sama below pinch. Above pinch itu untuk yang di bagian kiri di sini, yang below pinch itu untuk bagian kanan. Nah, bedanya apa? Above pinch itu yang aliran yang pinch di atas dan below pinch untuk yang di bawahnya. Kita setting dari above pinch dulu, dari below pinch dulu yang sebelah kanan dulu. Nah, itu di setting. Nah, ini nanti host stream-nya itu diklik sama yang cold stream-nya juga. Nanti ketika udah diklik, itu jangan lupa nanti diklik lagi yang cold stream-nya 2 kali biar nanti ada sisa dari cold stream-nya. Nah, setelah itu nanti kan dapat dilihat diagramnya ini sebelah kanan. Nah, lalu eh setelah itu sebelumnya itu diklik kanan pada ininya, pada pinch-nya tadi. Nah, nanti itu akan diklik format. Nah, setelah klik format, nanti itu kita centang semua bagian-bagiannya biar kelihatan inletnya berapa, outletnya juga berapa. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan heat exchanger. Exchanger seperti apa? Kita klik, lalu kita add di sini. Nah, untuk heat exchanger itu ada beberapa. Nah, itu diurut dari yang pertama. Pertama kita menggunakan
cold stream dari utilities, hot stream-nya dari aliran 2, yaitu aliran panas, dan untuk spesifikasi type-nya, yaitu menggunakan enthalpy to complete hot stream. Nah, nanti dari sini tuh, yang bawahnya itu nggak usah diisi, nanti, dia bakalan nyesuaiin, dari aliran yang kita punya. Itu nanti diklik oke. Nanti itu akan timbul, semacam seperti ini, kayak gini, ini, heat exchanger-nya. Nanti dari, aliran yang ada, itu akan terlihat di sini, aliran kedua di sini bakal berubah menjadi ungu. Ungu itu tandanya apa sih? Tandanya ungu itu adalah ketika si aliran ini tuh udah nggak membutuhkan atau bahkan kekurangan aliran panas. Jadi dia udah cukup dari inputnya sampai ke outputnya. Nah, terus habis itu dilanjut lagi, eee, tambahkan lagi heat exchanger untuk mengkonstankan aliran 1 dan 2. Nah, ditambahkan lagi, itu tadi kan yang pertama, tambahkan lagi yang kedua, yaitu pada hot stream aliran ketiga, terus hot stream-nya dari, aliran 2. Nah, untuk yang di sini kita pakai user supply temperature. Berarti ya, kalau kita pakai spesifikasi type-nya yang ini, itu harus mengubah entalpi menjadi 48. Lalu diklik oke. Lalu untuk berikutnya itu yang terakhir, yaitu untuk aliran pertama. Yang pertamanya hot stream-nya itu 1C1 sendiri, lalu untuk hot stream-nya karena udah nggak ada aliran panas lagi yang bisa digunakan, maka akan diambil dari utilities, yaitu dengan spesifikasi type-nya user supply temperature. Dari sini kita harus menggunakan entalpi berjumlah 24. Nanti, yang di sininya bakal mengikuti secara otomatis. Setelah didapatkan begitu, diagramnya kan menjadi seperti ini, jadi ungu semua. Nah, ketika udah jadi ungu semua, untuk ngecek, diagram kita ini udah bener atau mungkin udah sesuai, itu yaitu dengan cara mengecek cascade-nya seperti ini. Nah, dapat dilihatkan yaitu minimum temperatur reference-nya yaitu 10 Kelvin dan heating duties-nya yaitu didapatkan 7,04762. Cooling duties-nya juga dapat dilihat sendiri, pinch temperaturnya 338. Minimum number of heat exchanger-nya itu ada 5. Nah, bisa kita lihat di sini heat exchanger-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti, yang kita gunakan itu telah sesuai dengan apa yang, Cascade berikan. Nah, dari situ, setelah sesuai dapat dicek lagi dari, komposit kurvanya di sini dapat dilihat, udah baik juga. Nah, mungkin, hasil dari ini yang saya kerjakan ialah seperti ini. Eee, Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.